Heiner Aga Karebah. Ada quotes yang menarik, kesedihan bisa berubah jadi air lalu tumpah di matamu atau menajamkan lidahmu bak silet, alih-alih menjadi bom waktu yang suatu hari nanti bakal meledak dan menghancurkanmu. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai pada tahun 1969. Terdapat pangkalan militer di sebuah lembah pegunungan. Masa-masa ini adalah masa ketegangan antara Korea dan Vietnam terlibat peperangan di sepanjang musim panas. Dari pangkalan militer Korea kita melihat seorang kolonel tampan dan maco bernama Kim Jin Yong. Ia baru saja kembali ke Korea Selatan setelah bertempur dalam perang Vietnam. Si Kim ini merupakan anggota kepercayaan Panglima Angkatan Darat atau menjabat sebagai ketua skuadron pelatihan. Ayah mertuanya sangat dihormati oleh seluruh pangkalan militer Korea Selatan. Kim mempunyai seorang bawahan bernama Wo Jin. Dalam hal ini Wo telah ditugaskan untuk jadi pendamping atau mengatakan apapun demi menyenangkan hati atasan sang kolonel Kim Jin Yong. 제 와이프 생일하고 신기하지 않습니까? 9월 20일. 부자 당신, 어서 와요, 어서 와. Kini Kim telah kembali ke rumah dinas dan menemui istrinya Omo setelah sekian lama terpisah oleh jarak dalam tugas peperangan. Nah, ayah si Omo inilah yang dimaksudkan sangat dihormati atau sebagai Panglima Angkatan Darat Korea Selatan. Lama tak jumpa, jelas suami istri ini akan saling merapikan rindu. Mereka makan malam bersama sambil bersendah gurau. Kim juga sedikit menceritakan pengalaman ke istrinya Omo sewaktu di medan tempur melawan militer Vietnam. Lalu ketika mulai memasuki sepertiga malam pertama, lanjutlah mereka di kasur. Kim kembali mengasah jagung besarnya yang sudah lama karatan. Namun yang jadi pertanyaan di sini sebenarnya, entah kenapa si Kim ini sama sekali tidak pernah mengeluarkan aura kebahagiaan ataupun senyuman bisa ketemu kembali istrinya dengan selamat. Bukannya lanjut ngobrol, namun Kim malah membelakangi Omo, baca buku sambil menghisap rokok suryanya. Makin merasa sumpek. Ketika istrinya telah tidur, Kim memilih keluar sendirian menghirup udara segar. Tak lama ia jalan di halaman rumah. Pandangan Kim tiba-tiba dipusatkan ke salah satu rumah dinas kosong tepat berseberangan dengan rumahnya. Ada banyak sangkar burung di rumah itu. Kim yang makin penasaran dengan penghuninya pun perlahan berjalan ke sana. Setelah sampai, ia sempat mengajak burung-burung dalam sangkar itu bermain-main dengan asap. Tak lama, tiba-tiba ada seseorang menegur dari belakang. 새가 싫어하잖아요. 새 싫어하세요? 미안합니다. 그냥 장난으로. Entah siapa gadis cantik itu, yang jelas ia pasti penghuni baru di rumah dinas ini. Setelah bertatapan dan sempat ngobrol sepatah kata dengannya, bukan cuman gugup, namun Kim ini sama sekali dihinggapi rasa penasaran lebih terhadap gadis cantik tersebut. Dalam hati, Kim bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, namun tiba-tiba datang teguran ilahi di mana Kim tersadar jika dirinya ini sudah punya istri. Tiba di pagi hari niner, Kim datang berkunjung ke rumah sakit militer dengan istrinya Omo. Mereka akan berfoto untuk pelopor perawat modern. Ada beberapa perawat militer ikut berfoto dengan Kim. Lalu ketika Omo sudah masuk di barisan dan siap untuk dijepret, tiba-tiba gadis yang ditemui Kim semalam juga datang ke sini. Omo menyambutnya lalu memperkenalkan kepada mereka semua jika gadis ini adalah pendatang baru. Ia bernama Gae Hun alias Indira. Omo juga memberitahu jika si Indira ini merupakan istri dari Kapten Wo Jin, tak lain dan tak bukan adalah bawahan atau pendamping si Kim sendiri. 우리 남편. Setelah foto, Kim serta mereka-mereka termasuk Indira masuk untuk melihat para anggota yang terluka dalam peperangan. Setiap perawat wanita mulai mengurusi pasien-pasiennya, sedang Kim nyender di bangku depan sambil memantau mereka semua menjalankan tugas. Sangat cool, Kim di sini mengenakan seragam serta kacamata coklatnya, sedang istrinya Omo mulai mengajak Indira cerita.
Omo sangat mengerti jika Indira ini pendatang baru pasti masih malu-malu dan sama sekali tidak memiliki kenalan selain suaminya sendiri, si Wo, bawahan Kim. Selang pemeriksaan, salah seorang pasien minta dipapah bangun sebentar oleh Omo, namun ternyata itu hanyalah jebakan sang pasien. Sangat penolong dan begitu rendah hati si Indira ini. Melihat Omo dalam bahaya, dirinya malah langsung lompat dan mencegah ancaman pasien brutal itu. Sialnya Indira malah balik ditarik lalu dicekal belati. Dengan cepat Kim langsung bertindak mengamankan situasi yang sama sekali tak terduga ini. 쏘지 마세요. 머리가 없어진 것 같아요. Ternyata pasien ini mengalami gangguan kecemasan setelah kakinya cedera dalam pertempuran. Situasi juga makin kacau ketika Kim tak sengaja mengeluarkan tembakan dan itu sempat mengenai bahu Indira sampai antingnya hilang di bawah peluru. Kim di sini tentu begitu khawatir dan tak menghiraukan tangannya yang sempat tersengat belati dan langsung menolong Indira yang terluka. Beruntung pelurunya hanya mengikis, lalu kini Kim sudah datang untuk mengurus pelaporan kejadian sambil tangannya diperban. Setelah kejadian, para ibu-ibu berkumpul sambil menggosipi Indira. Mereka menganggap Indira gadis introvert dan tidak mudah bergaul, namun sikapnya sangat rendah hati dan penolong. Lalu Wo mengetahui jika ada yang hendak mencelakai istrinya si Indira, ia pun membawa pasien pelaku itu ke salah satu ruangan lalu menghajarnya di sana. Untung Tuan Kim cepat datang mencegah Wo yang sudah murka dibaluti emosi. Setelah itu Kim datang ke ruang rawat untuk melihat kondisi istri Wo, si Indira, sekalian minta maaf juga karena darinya lah Indira ini terluka. Kim sangat merasa bersalah sampai-sampai ia terlihat membawa sekuntum bunga untuk Indira meski semua itu tidak disengaja. Lalu entah kenapa Indira di sini tiba-tiba terlihat gugup dan salah tingkah melihat Kim datang menjenguknya, tak terkecuali dengan Kim sendiri. Atau karena mungkin kedua orang ini mulai saling memiliki ketertarikan setelah pertemuan pertama mereka tepat di malam sunyi kala itu, entahlah. Bukan hanya sekedar membawa bunga, Kim juga membawakan Indira makanan kalengan. Tapi perlu diingat, Kim menemui Indira tidak semerta-merta. Sebelumnya ia sudah izin ke Wo. Tanpa ragu dan penuh sikap peduli, Kim mulai membuka makanan kaleng itu lalu menyodorkan Indira. Indira mulai makan sambil menyuapi dirinya sendiri. Tak lama Kim mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ternyata itu adalah anting Indira yang sempat hilang sewaktu pasien itu ngamuk di ruang rawat. Senang sekali Indira bisa melihat kembali antingnya, lalu Kim begitu kaget ketika Indira memintanya untuk memasang anting itu di telinganya. Meski agak sungkan, tapi Kim terlihat perlahan mendekati Indira dan mulai memasangkan antingnya. Dari sinilah kekhawatiran mulai muncul ke setiap penikmat karena jangan sampai mereka betul-betul saling menyukai nantinya kan. Itu sangat berbahaya, apalagi ini lingkup militer. 그때 대령님이 권총 딱 되게 멋있었어요. Tak kebayang jika mereka berdua ini sampai terjebak dalam lubang perselingkuhan, karena kalau kita perhatikan secara teliti dan lebih dalam, Indira ini seolah-olah mulai menyukai Kim, tak terkecuali dengan Kim sendiri. Beberapa hari telah berlalu, tanda-tanda mulai bermunculan jika Kim ini pasti makin penasaran dengan sosok Indira. Bahkan ketika ia menggundulkan jenggotnya saja, pikirannya terus mengarah ke Indira. Jim kembali mengingat bagaimana sewaktu ia berhadapan langsung dengan Indira, dan yang paling membekas di kepala Kim yaitu pada saat ia memasangkan anting ke telinga Indira di ruang rawat lalu. Omo sampai heran melihat sikap Kim akhir-akhir ini yang kebanyakan melamun. Di suatu pagi yang cerah dan begitu bersahabat, terlihat Kim dan Wo sedang bersantai di sebuah taman-taman kecil di bawah pepohonan yang rindang. Asik sekali suasana pagi ini.
Mereka membawa istrinya masing-masing. Ketika Omo sudah asik bercerita dengan Wo, Kim dan Indira malah terlihat diam-diam saja. Lucunya, sesekali mereka saling curi-curi pandang, dan ini sudah pesan yang sangat konkret jika mereka berdua ini pasti diam-diam telah saling menyukai. Tak selang lama, Wo menuju mobil untuk mengambil bir sebentar. Baru Wo berdiri, Omo juga pamit ke WC, kebelet pipis katanya. Ketika sudah tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua di sini, Indira pun langsung menawari Kim buah persik. Katanya orang yang kuat merokok harus banyak-banyak makan buah. Tanpa disadari jika itu sudah merupakan bentuk perhatian-perhatian kecil jika seorang wanita sudah mulai nyaman. 되게 예뻐요. Betul-betul mereka sudah terjebak dari rasa nyaman yang salah, yang sebenarnya itu akan mendatangkan luka, bahkan bisa menjadi bumerang untuk mereka berdua nantinya. Namun mau bagaimana sudah terlanjur kecemplung juga. Bahkan ketika Kim main tenis melawan Wo, bukannya Indira fokus ke suaminya, namun ia malah terus memandangi Kim. Pepohonan, burung-burung, lalat, nyamuk, dan kupu-kupu telah terabaikan. Hanya satu pusat perhatian Indira, yaitu ke arah Kim. Sampai tiba saatnya malam reuni diadakan. Para jenderal dan semua kalangan militer akan berkumpul malam ini. Ini adalah ayahnya Omo, pangkat bintang 3, dan ini adalah panglima tertinggi bernama Suhardiman. Pak Suhardiman di sini bertanya, siapakah gadis yang memakai baju merah jambu itu? Sangat mempesona katanya. Pak Suhardiman minta dipanggilkan karena sampai sekarang ia mengaku masih kegirangan jika melihat gadis cantik. Tak pikir panjang, Pak Suhardiman memberitahu jika malam ini ia ingin mengajak istrinya Indira berdansa. Patuh terhadap batasan Wo sah-sah saja. Nah, agar lebih romantik suasananya, Suhardiman memerintahkan Kim untuk mengganti musik klasik yang pas untuk dansa. Sementara sudah terpancar jelas raut kecemburuan di wajah Kim. Hatinya makin menggebu-gebu ketika Indira mulai dirangkul. Kim pun langsung bertindak lain, bukannya mengganti musiknya. 저 친구가 언제 저렇게 취했지? 총장님께 이 노래를 꼭 바치고 싶습니다. 누가 네 노래 듣자고 그랬나? 이따가 불러. Cemburu berat si Kim, ia pun langsung lari ke toilet karena ia tidak sanggup melihat Indira berdansa seperti itu. Lalu ketika ia tepat menghadap ke cermin, seketika Kim kaget karena tiba-tiba melihat bayangan merah terlintas di benaknya jika itu pasti si Kunti yang kurang kerjaan. Setelah memperbaiki perasaan dan memperhatikan secara jelas, ternyata itu si Indira. Ia datang mencari Kim dan memberitahu jika ia melakukan dansa itu karena terpaksa. Kim tidak berkata apa-apa kecuali memperlihatkan wajah cemburu. Indira pun perlahan mendekatinya. Kim yang begitu peka dengan situasi langsung lompat untuk mengecup Indira, namun sial, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Wah, benar-benar parah. Bahkan mereka berdua sudah berniat untuk melakukan hal yang penuh dosa itu, maksudnya berselingkuh. Namun di sisi lain pasti ada alasan mengapa mereka berdua sampai nekat saling mendekap. Mungkin Kim tidak merasakan kebahagiaan dengan istrinya Omo, begitupun dengan Indira, mungkin karena ia malah mendapatkan banyak luka setelah menikah dengan Wo. Entahlah, semuanya bakal terungkap. Kim yang masih tidak menerima Indira telah diajak dansa dengan lelaki lain. Kini ia juga mulai meminta rekannya Saipul untuk mengajarinya berdansa. Suatu saat Kim ingin mengajak Indira dansa juga, namun sejauh ini ia masih menyimpan rapat-rapat rahasia besarnya jika ia sedang jatuh cinta dengan istri bawahannya sendiri. Karena kalau sampai ini semua bocor, entah apa yang akan terjadi.
Di suatu malam mereka makan bersama di rumah Kim. Ketika Wo dan Omo lagi sibuk mempersiapkan kopi serta kue-kuean, Kim dan Indira di meja makan hanya bisa saling memandangi. Disinilah Kim mulai merasa tertekan, begitupun dengan Indira, sebab dari kemarin-kemarin mereka berdua ini ingin ngobrol bebas tanpa gangguan, cerita lepas tanpa ketakutan, berduaan sambil melampiaskan belenggu jiwa yang sudah menggebu-gebu parah. Di sini Kim pun mulai mencari cara untuk pertemuan bebas itu. 또 담배 핀다. Jam 2 siang esoknya benar mereka berdua telah diam-diam bertemu di depan gereja. Entah Kim ini mau membawa Indira kemana, namun yang pasti mereka akan mencari tempat yang aman dan cukup jauh dari pangkalan. Benar, Kim telah membawa Indira ke tengah hutan belantara. Siapapun itu pasti tidak ada yang bisa menemukan mereka di sini kecuali ular piton dan harimau kelaparan. Tapi di momen-momen seperti ini Kim tidak peduli dengan semua itu. Intinya jiwa dan hasratnya sudah merajalela hingga sel dopamin makin bertambah menenggelamkan akal sehatnya. Hujan makin riuh, Kim pun mulai mak garambang. Ia perlahan mulai meraih tangan Indira. Seketika Indira berkata, "Kenapa jantungku berdetak begitu kencang, bahkan mau runtuh rasanya." Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Kim, ia malah langsung lompat untuk nanam. Tapi karena tiba-tiba terdengar suara mengeram dari dalam hutan, Kim langsung tancap gas dan pulang membawa Indira. Kini beberapa hari telah berlalu, Kim yang selalu merasa terhalangi ia pun membuat keputusan besar, di mana saat ini ia telah menugaskan suami Indira Siwo ke Vietnam. Dengan itu Kim bisa lebih merasa leluasa untuk bertemu dengan Indira kan. Tepat di malam hari hujan cukup deras, Kim telah datang mengetuk pintu ke rumah Indira, namun tahu-taunya Indira malah tidak membukakan pintu. Dari balik pintu Indira hanya berkata, "Jika saya telah menyadari jika apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Apalagi kalau saya sampai membuka pintu ini." Tapi karena Kim terus memaksa, Indira pun membuka pintu lalu berkata, 우리 이러는 거 아닌 것 같아요. 터질 것 같아요. 갑자기 왜 둘이 있고 싶어서? Sejak kejadian itu, hari-hari Kim hanya dipenuhi dengan kesuraman. Ia galau berat, pedih, dadanya seakan ditekan eskapator. Entah sudah beberapa bungkus rokok yang ia habiskan di meja ini. Dan karena ia sudah tidak sanggup menanggungnya sendiri, Kim pun mulai memberitahu Saipul jika sebenarnya ia telah jatuh cinta dengan seorang wanita. Kata Saipul, "Siapa orangnya?" "Ia adalah istri dari bawahanku sendiri," ucap Kim. Tentu Saipul di sini kaget mendengarnya, tapi ya mau diapa, nasi telah jadi bubur. Setiap hari, setiap malam Kim hanya terus memikirkan Indira. Kenapa ia begitu tiba-tiba berubah? Pikiran Kim makin kacau. Ia sampai meminum obat penenang hingga di suatu malam ia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Mencoba datang kembali ke rumah Indira, Kim mulai mengetuk pintu dan benar Indira begitu cepat membukanya. Entah karena mungkin ia juga merasakan kepedihan setelah bersekat dengan Kim selama beberapa hari. Begitu serius Kim memberitahu Indira jika ia tidak sanggup bernapas di malam hari. Rasanya begitu pahit, penuh derita, bahkan hingga saat ini Kim menganggap hidupnya telah sia-sia. Dengan muka datar dan penuh kesedihan, Indira langsung mengajak Kim masuk ke dalam untuk mencurahkan semua isi hatinya pula. 나만 그런 줄 알았거든요. 숨 안 쉬어졌다는 말 너무 좋아요. Ternyata bukan cuman Kim seorang, tapi Indira juga merasakan hal yang sama. Sesak di dada yang datang di setiap malamnya hanyalah kesedihan. Di sisi lain, mereka berdua ini juga sebenarnya sangat menyadari jika ini adalah sebuah kesalahan besar. Tapi karena sudah terlanjur nyaman dan terjebak di dalam jiwa cinta yang menggelora itu, pada akhirnya mereka berdua semakin larut dan sulit untuk berpisah.
Semuanya telah kembali baik-baik saja. Lalu di malam berikutnya, Kim kini mengajak Indira dansa bareng. Begitu bahagianya mereka berdua mengikuti irama musik romantik. Tiada hari mereka lewatkan tanpa senyuman dan kebersamaan. Kadang ke pantai, kadang ke kamar, kadang ke tengah hutan belantara. Hingga Indira memberitahu Kim jika sekarang kau adalah alam semestaku, kau adalah napasku, kau adalah pangeranku. Sampai tiba di suatu malam, ketakutan itu kembali menghantui Indira dan membuat keputusan besar di sini. 이제 대령님 그만 만날래요. 노력할 거예요. 정말로. 대령님도 노력해 주시 날 위해서. Indira telah berjanji jika ia sudah tidak mau bertemu Kim lagi apapun alasannya. Meskipun Indira sangat mencintai Kim, namun katanya ini sudah sangat kelewatan dan jalan terbaiknya adalah berhenti. Apalagi suaminya Wo sudah tidak lama lagi akan kembali. Dan asal kalian tahu, latar belakang keluarga Indira sebenarnya sangat menyedihkan. Ia telah dibuang oleh orang tuanya dan hidup sebagai anak yatim piatu. Adapun ia bisa menikah dengan Wo karena dipaksa atau dijodohkan secara tak benar. Itu makanya ia tidak pernah menemukan kebahagiaan setelah menjadi istri Wo, bawahan Kim sendiri. Maksudnya mereka menikah bukan atas dasar cinta tapi karena keterpaksaan. Dan karena keputusan telah bulat serta sudah tidak mau bertemu lagi, kini Kim benar-benar mengalami patah hati yang amat dalam, benar-benar amat dalam, sampai-sampai ia merasa jika hidupnya ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia mencoba kembali menemui Indira di Serambi. Kim di sini ingin meminta penjelasan sekaligus meminta Indira untuk kembali baikan seperti semula. Namun karena Indira telah memegang teguh janjinya, ia pun berusaha menghindari Kim. Apalagi Wo suaminya juga sudah pulang. Mereka lagi sedang ngumpul-ngumpul di dalam rumah. Disinilah emosi Kim sudah tak bisa tertahankan dan mulai bertindak brutal. 난 어쩌라고? 얘기했잖아. 날 거라고. 그럼 왜 그랬는데? 왜 소화경 버릴까 했어? 왜 버리는 거냐고? 당신 왜 이래? 대답하고 대답해봐. Semuanya telah terungkap. Orang-orang sudah pada mengetahui jika mereka berdua telah menjalin hubungan terlarang. Omo begitu amat tidak menyangka jika Kim telah mengkhianatinya. Ibu-ibu sudah pada heboh ngegosip kesana kemari, dan yang parah sebenarnya ketika kasus besar ini telah sampai di telinga ayah Omo. Ayah Omo telah meminta Kim untuk cerita empat mata. 죄송합니다. 없고 없어. 영웅이었잖아. 내 딸을 망설여줘 이 새끼야! 대충 네 짐 싸서 떠나. Sekarang sama halnya Kim telah dipecat dan sudah tidak dibutuhkan lagi karena telah melakukan kesalahan besar. Sampai di suatu malam ia kembali mendatangi rumah Indira. Kim ingin menanyakan sesuatu. Baru setelah ia mengetahui jawabannya langsung dari mulut Indira, maka Kim berjanji untuk menebus semua kesalahannya dan akan bertanggung jawab dari semua apa yang terjadi. 걱정하지 마요. 나 사랑했어. 지금도 사랑해? 나 자기 사랑해요. 그렇구나. 난 말이야, 당신을 안 보면 못 살 것 같아. 숨을 못 쉬겠어. 여기가 막혀서. Kim memilih mengakhiri hidupnya setelah ia mengetahui jika Indira masih mencintainya. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Ner. Bye. Love was strong. Why carry on without me?
And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.